Akhir zaman ini dimuliakan meneruskan kerja nubuah, kerja kenabian. Kalau kita tidak ambil kerja ini, maka kita akan menyesal merugi nanti di padang mahsyar. Bagaimana kita umat akhir zaman ini supaya ingin bahagia, sukses dunia akhirat? Jalan hanya satu-satu jalan, hanyalah kita ikut cara orang-orang yang telah sukses, yaitu para sahabat, sampai-sampai diberi Allah gelar radhiyallahu anhum. Allah reda. Anja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah wallazi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayawatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tada'un nuzulam min ghafurur rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila solihah wa qala innani minal muslimin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malukum. Para jamaah maghrib sama-sama yang diridhai Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya kebahagiaan, kesuksesan umat manusia ini sampai hari kiamat hanya Allah letakkan dalam mengamalkan agama secara sempurna, ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin sama-sama mengharap ridha Allah. Allah ciptakan bumi untuk manusia. Manusia Allah ciptakan untuk kampung akhirat yang abadan selama-lamanya. Di situlah tempat kita tinggal selama-lamanya. Di dunia ini hanya sementara saja. Paling lama 60-70 tahun. Suka tidak suka, rela tidak rela, pasti dan pasti malaikat maut tetap akan menjemput kita. Hidup kita di muka bumi ini paling lama 60-70 tahun. Kalau lebih dari itu berarti kita sudah dapat bonus. Kita gunakanlah bagaimana agama ini wujud dalam diri kita agar mudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah hadirin sama-sama mengharap ridha Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran yang berbunyi, kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Yang mana artinya lebih kurang, kamu adalah sebaik-baik umat manusia dikeluarkan untuk mengajak manusia kepada ma'ruf, yaitu kebaikan, dan mencegah kemungkaran, tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Inilah tugas kita umat akhir zaman ini. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala muliakan kita, kerana kita diberi keistimewaan dari umat-umat yang terdahulu, yaitu kita di pundak kita ini ada tugas sebagaimana orang dahulu, yaitu para anbiya, para nabi-nabi, para sadiqin, suhada. 124,000 para nabi ini membawa nur ke seluruh alam, tersebar 124,000. Bagaimana
agar agama ni wujud dalam diri kita, kita belajar meniru. Meniru siapa? Orang yang telah sukses, yaitu wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor wallazina taba'u bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an wa addalahum jannatin tajri tatahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Yang mana artinya lebih kurang, orang-orang yang mula-mula masuk Islam adalah orang muhajirin, iaitu Mekah, wal ansor, orang Madinah. Allah redai, radhiyallahu anhum, Allah meredai mereka. Warada anhum, dan Allah reda pada mereka, mereka pun reda kepada Allah, maka Allah beri surga, jannatin tajri tahtihal anhar. Mereka khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Zalikal fawzul azim. Inilah kemenangan yang sangat besar, azim besar. Bagaimana kita umat akhir zaman ini supaya ingin bahagia, sukses dunia akhirat? Jalan hanya satu-satu jalan, hanyalah kita ikut cara orang-orang yang telah sukses, yaitu para sahabat, sampai-sampai diberi Allah gelar radhiyallahu anhum. Allah reda dan mereka pun reda kepada Allah, maka Allah beri surga yang mengalir sungai di bawahnya. Khalidina fiha abadah, mereka kekal di dalamnya. Inilah kemenangan yang sangat besar. Para jamaah hadirin, sama-sama mengharap ridha Allah. Kita umat akhir zaman ini imannya iman lemah, iman baru iman suasana. Sekali naik, sekali turun, sekali masuk, sekali keluar. Itulah namanya iman suasana. Kerana kita belum ada pengorbanan untuk agama. Para sahabat dulu berkorban sehingga meninggalkan kampung halaman, anak dan istrinya untuk mendapatkan iman yang sempurna. Para jamaah hadirin, sama-sama mengharap ridha Allah. Jadi pengorbanan agama ini azasnya pengorbanan. Sebagaimana kita mencontoh orang yang berkorban seperti Abu Bakar Siddiq. Dia korbankan seluruh hartanya, sampai 7 tokonya, rukonya dia korbankan untuk agama. Sampai Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, mana hartamu untuk keluargamu yang kamu tinggalkan? Adakah harta yang lagi yang untuk kau tinggalkan? Semua hartanya telah habis untuk fisabilillah. Itu Abu Bakar Siddiq. Sampai 7 rukonya untuk korbankan untuk agama. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain berpacu untuk berkorban, seperti sahabat kita Umar bin Khattab, separuh hartanya hanya tinggalkan untuk keluarganya dan separuh lagi untuk fisabilillah. Jadi, dan juga begitu pula isteri Rasulullah Khadijah, yang mana Khadijah waktu meninggal dia sampaikan kepada junjungannya Rasulullah, teruskan ini agama. Seandainya agama ini tersendat-sendat, maka ambillah tulang duduk saya ini, tulang duduk pinggul kaki duduk ini untuk jadi pendasi jembatan. Teruskan ini agama. Begitulah pengorbanan Khadijah di waktunya sebelum dia meninggal. Teruskan ini agama, perjuangan ini. Para jamaah hadirin, sama-sama mengharap ridha Allah. Kita umat akhir zaman ini belum mampu seperti sahabat. Jadi ingin sukses, kita belajar meniru orang yang telah sukses tadi, yaitu orang Mekah Madinah. Para jamaah, sama-sama mengharap ridha Allah. Maka atas perkara ini kita belajar korban, seperti dikatakan di dalam Al-Quran surat Taubat ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru hifafan wasikolan wajahidu bi amwalikum wa anfusakum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang mana artinya lebih kurang, berangkatlah kamu dalam keadaan berat atau ringan, senang atau susah, jihad di jalan Allah, jihad, dan berjihadlah dengan amwal. Amwal itu harta, anfusakum, diri, fisabilillah, di jalan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Inilah dalilnya orang-orang yang kurut fisabilillah. Para jamaah, sama-sama mengharap ridha Allah. Maka kerja ini diteruskan oleh para
iaitu kita akhir zaman ini, kerana umat akhir zaman ini dimuliakan meneruskan kerja nubuah, kerja kenabian. Kalau kita tidak ambil kerja ini, maka kita akan menyesal merugi nanti di padang mahsyar. Rabbana absarna wa sami'na farji'na ni'mal solihan inna mungkinun. Yang mana artinya kami dengar lihat bahwasanya saudara-saudara kami yang datang ke rumah-rumah mengajak manusia memakmurkan masjid, tetapi mereka tidak datang. Itu dia berjanji kepada Allah insya-Allah, tapi tidak juga datang. Itu urusan improdi mereka kepada Allah. Tetapi tugas kita mengajak, kerana seluruh para kakek nenek kita, iaitu datuk kita Adam alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerjanya mengajak manusia ilallah, dakwah ilallah, mengajak kepada Allah. Ayat Yasin mengatakan di surat 21, ittabi'u man la yas'alukum ajruhum muhtadin. Ikutilah orang-orang yang tidak mengharapkan upah dan balasan. Mereka inilah yang akan mendapat petunjuk. Nah, para jamaah sama-sama mengharap ridha Allah. Inilah kerja kita meniru. Nabi-nabi dulu dakwah tidak mengharapkan balasan upah. Upah mereka di akhirat nanti. Kita umat akhir zaman ini dimuliakan kerana di pundak kita ada tugas, yaitu tugas mengajak kepada kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang mana artinya, kul, katakan hai Muhammad, hazihi, inilah satu-satu jalan, ad'u ilallah, mengajak kepada Allah, ud'u ilallah, basirah, dengan keterangan yang nyata, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, sesungguhnya kami tidak termasuk orang yang musyrik. Inilah dalil orang yang kurut fisabilillah. Para jamaah sama-sama mengharap ridha Allah. Bagaimana caranya lagi untuk mendapatkan iman supaya kita sukses seperti sahabat? Bisa di akhir hayat kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yang mana sabda Rasulullah yang makfumnya lebih kurang, orang yang pandai, artinya orang mampu mengendalikan seluruh panca inderanya taat kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang keraguan mengamalkan agama, berarti imannya belum betul. Dan demikian itu maka tidak akan tercapai kebaikan. Caranya bagaimana? Caranya ialah kita mengeluarkan keyakinan kebesaran makhluk yang ada dalam hati kita, kebesaran dunia, kita masukkan kebesaran Allah. Inilah caranya memasukkannya. Bagaimana seperti sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana iman kami ini agar meningkat naik? Maka dijawab oleh Rasulullah, aksiru min qaulihi la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapkan la ilaha illallah. Nah, apabila iman sudah masuk, kita duduk dalam majlis iman, bicarakan kebesaran Allah, kehebatan Allah. Allah Halik, Allah Malik, Allah Razik, Allah Sami, Allah Basir dan seterusnya. Allah pencipta, Allah maha pencipta, Allah maha memelihara, Allah menjamin rezeki seluruh makhluknya, Allah mendengar, maha mendengar, Allah maha mengetahui. Apabila hari-hari bicara kebesaran Allah, akhirnya masuklah ke dalam hati kita, maka kita dakwakan ke manusia dan keluarga kita dan umat seluruh alam. InsyaAllah di akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi sebaliknya, hari-hari bicara kebesaran dunia yang masuk, maka Allah sangat murka apabila kita tidak membawa iman dan amal ke dalam kubur. Kena bahagianya orang beriman ini apabila ia membawa iman dan amal soleh. Kebahagiaan, kejayaan umat manusia ini sudah Allah letakkan dalam mengamalkan agama secara sempurna, ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Maksud dan tujuannya hanya satu-satu jalan kebahagiaan, kesuksesan umat manusia ini dunia akhirat hanya ada
dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana ia mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejauh itulah ia mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Contoh keuntungan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyal fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti ia mencintai aku. Barang siapa yang cinta kepada aku, bersama-sama aku di dalam surga nanti. Maka sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapa yang mencintai engkau itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, orang yang mengamalkan sunnahku bersamaku di surga. Orang yang tidak taat atau enggan maka tak ingin masuk surga. Umatku, Nabi sendiri mengatakan di akhir zaman, kamu itu banyak, tapi banyaknya seperti buih di tengah lautan, tidak ada kekuatan, mudah diombang-ambingkan gelombang. Siapa yang selamat umat akhir zaman, yaitu orang menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Para jamaah sama-sama mengharap ridha Allah. Maka dari itu kita belajar meniru. Siapa yang kita tiru? Yaitu orang yang awal, orang Muhajirin dan Ansor. Kalau kita sedang keluar, kita menjadi orang Muhajirin. Kalau kita sedang tidak keluar, menjadi orang Ansor atau orang tempatan. Seperti sekarang ini Muhajirin, ini Ansor. Yang datang adalah orang Muhajirin. Ini orang Ansor di sini. Ini kita harus kerjasama. Karena apabila agama ini bekerjasama orang Muhajirin dan Ansor, berarti ada jaminan. Contoh orang yang tidak ada jaminan. Kalau kita solat tidak berjamaah, maka amalannya tertolak. Kata Nabi, hadisnya yang mana sunnahnya, solat yang sebentar ini yaitu solat maghrib berjamaah, solat perintah Allah berjamaah, sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya ini sunnah Nur Huda, sunnah yang paling kecil membuang duri pinggir jalan atau batu yang bisa mengganggu orang lewat. Tapi sunnah yang paling besar sekali yaitu sunnah akbar, yaitu qunut fisabilillah. Sehari saja di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari tanpa di jalan Allah. Inilah keuntungan orang yang qunut fisabilillah. Para jamaah sama-sama mengharap ridha Allah. Maka atas perkara ini, bagaimana wujud agama dalam diri kita? Iman kita ini ditanamkan dulu, maka mudah kita mengamalkan perintah-perintah Allah. Para jamaah sama-sama mengharap ridha Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana solat itu adalah kuncinya surga. Kalau solat kita rusak, maka rusaklah amalan lainnya. Tapi kalau solatnya baik, maka amalan lain baik semuanya. Tujuan daripada solat itu adalah membawa sifat ketaatan di dalam solat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Keuntungan daripada solat yaitu as-salatu mi'rul mu'minin. Solat itu mi'ratnya orang mukmin. Inna solata tanha anil fahsai wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kemudian keuntungannya lagi, wasta'inu bis sabri was solah, dan mintalah pertolongan kamu dengan solat dan sabar. Cara lagi mendapatkan solat ini yaitu susuk dan kudu ini, yaitu kita dakwakan, kita latihan. Latihannya bagaimana caranya? Di mana tempatnya, di mana azan dikumandangkan, tempatnya musala masjid, ikut cara Rasulullah. Di dalam solat kita baca Al-Quran, di luar solat pun kita baca Al-Quran. Di dalam solat kita zikir, di luar solat pun kita zikir. Di dalam solat diawali dengan takbir, disudahi dengan salam, dipraktekkan di luar menyebarkan salam kepada orang dikenal maupun tak dikenal. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah tanamkan hakikat solat ini wujud dalam diri kita sebagaimana solatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian ilmu ma'azikir, ilmu artinya petunjuk yang datang dari Allah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir artinya mengingat Allah, mengagungkan Allah.
maksud daripada tujuan ilmu lagi. Tujuannya iaitu mengamalkan perintah-perintah Allah dalam setiap saat dan keadaan, ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir artinya mengingat Allah. Maksud daripada tujuan zikir, orang yang berzikir dan orang yang tak berzikir seperti orang hidup dan mati. Keuntungan ilmu lagi. Keuntungannya, barang siapa seorang hamba diberi kebaikan oleh Allah, maka Allah mudahkan kepahaman agama. Barang siapa seorang di pagi-pagi hari mempelajari satu ayat Al-Quran lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Begitu pula barang siapa di pagi hari menuju ke majlis ilmu, diamalkan satu bab ilmu atau tidak diamalkan lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Caranya bagaimana? Kita duduk dalam majlis ilmu. Ilmu ini dibagi dua bagian, ilmu padail dan ilmu masail. Ilmu padail, kita hadirkan padilah-padilah dalam majlis padail. Kita hadirkan padilah-padilah beramal dan berdoa kepada Allah agar Allah tanamkan hakikat ilmu padail. Ilmu masail, kita hadirkan masalah hukum, iaitu hukum dunia dan akhirat, dan kita tanyakan kepada ulama dan berdoa kepada Allah agar Allah tanamkan hakikat ilmu masail. Kemudian yaitu ikramu muslimin, artinya memuliakan sesama muslim. Maksud dan tujuannya yaitu menunaikan hak-hak muslim tanpa hak kita ditunaikan. Keuntungan ikram muslimin, barang siapa menutup aib saudara muslim di dunia, maka Allah tutup aibnya dunia dan akhirat. Pun sebaliknya, barang siapa membuka aib saudara muslim di dunia, maka Allah bukakan aibnya di dunia dan dipermalukan di depan rumah saudaranya. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Cara mendapatkan ikram muslimin ini, kita membaur kepada manusia yang wataknya berbeda-beda, menyebarkan salam kepada orang dikenal maupun tak dikenal. Yang tua kita hargai, yang muda kita hormati, yang kecil kita sayangi. Dan berdoa kepada Allah agar Allah tanamkan hakikat ikram muslimin ini wujud di dalam diri kita. Para jamaah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Yang kelima itu tasihuniyah, meluruskan niat, yaitu membetulkan niat. Tasihuniyah artinya membetulkan niat. Tujuan tasihuniyah itu mencari ridha Allah, beramal semata-mata mencari ridha Allah. Keuntungan daripada tasihuniyah, barang siapa bersedekah sebiji korma, dia ikhlas, maka itu sudah mencukupi. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang bersedekah emas setinggi bukit Uhud tapi tidak ikhlas, maka Allah tolak. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Muaz, "Hai Muaz, jagalah keikhlasan di dalam beramal. Walaupun amal engkau itu sedikit, tapi ikhlas itu sudah mencukupi." Caranya bagaimana? Kita latihan mulai dari awal atau di permulaan beramal, di pertengahan beramal, di akhir beramal, semata-mata mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkaulah yang ku maksud, keridhaan engkau yang ku tuntut. Inilah kerja kita. Dan berdoa kepada Allah agar Allah tanamkan hakikat daripada tasihuniyat ini wujud dalam diri kita sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan terakhir sifat sahabat yang keenam yaitu dakwah tabligh qurut fisabilillah. Dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan, qurut fisabilillah meluangkan waktu di jalan Allah. Tujuan daripada dakwah lagi yaitu menyempurnakan agama pada diri kita dengan mempergunakan harta dan diri, amwal harta diri kita sesuai dengan Allah perintahkan, dan memperbaiki diri kita dengan mengorbankan harta dan diri sesuai dengan Allah perintahkan.
keuntungan daripada dakwah ini, wa ghadwatun fi sabilillah auratun khairu minad dunya wa ma fiha. Sepagi atau sepetang kamu berada dalam jalan Allah, sepagi sepetang kamu berada di jalan Allah, kurut fisabilillah, lebih baik daripada mendapatkan dunia berserta isinya. Jadi orang yang keluar ini nilainya ialah sepagi sepetang di jalan ini lebih baik daripada mendapatkan dunia seisinya. Bagaimana isi dunia ini? Emas peraknya tak terhingga, tapi tidak bisa dinilai dengan orang kurut fisabilillah. Kemudian debu-debu yang menempel di kaki orang yang keluar kurut fisabilillah ini menjadi tameng asap api neraka. Langkah orang yang keluar ini, jalan Allah ini, langkah pertama Allah ampuni dosa-dosanya, dan langkah berikutnya Allah angkat 70 derajat. Nah, malaikat mampu mencatat hujan turun di bumi, turun ke bumi, dan malaikat mampu mencatat pasir-pasir di tepi pantai. Tapi malaikat tak mampu mencatat orang yang kurut fisabilillah di seluruh dunia ini. Inilah kehebatan kebesarannya. Maka dari itu para jamaah sama-sama mencari redha Allah. Bagaimana wujud pula kita ini seperti sahabat-sahabat yang telah sukses. Karena mereka ini memang betul-betul yakinnya 100% kepada Allah. Seandainya rusaklah iman kita tidak mencapai 100% atau 99, berarti kita transit dulu ke neraka. Setelah itu berapa lama kita di dosa kita banyak dibakar dulu, dihidupkan lagi, dibakar dulu sampai Nabi baginda Rasulullah memberi syafaat, baru kita terakhir masuk surga. Kenapa? Karena Nabi katakan walaupun iman kita sebesar zarah, Allah nanti akan beri dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Jadi bagaimana itu tidak bisa kita bayangkan bagaimana besarnya surga itu. Tak bisa kita bayangkan. Maka dari itu kita belajar bagaimana ingin sukses. Ikutlah orang-orang yang telah sukses, yang menjadi gelar seperti sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka hidup bahagia. Kita umat akhir zaman ini belum ada pengorbanan seperti sahabat. Kita kakek nenek kita Islam, baru sampai di situ saja pengorbanan kita, belum sampai menuju seperti sahabat. Maka dari itu kita perlu korban. Korban apa? Korban diri dan harta. Amwal, harta, antusakum diri fisabilillah. Jadi kalau kita mengamalkan agama 10% saja, sudah bisa mengalahkan para sahabat dahulu. Sahabat dahulu 90% untuk akhirat, 10% untuk dunia. Tapi matinya mati syahid hanya 1 pahalanya. Tetapi yang dimuliakan karena kita umat akhir zaman, umat yang termulia, karena kita apa? Pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah mengatakan, hai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, umatku di akhir zaman tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah melihat mukjizatku, tidak pernah melihat wahyu, tapi kuberi keistimewaan. Apa istimewanya? 7 kali Nabi katakan tu'minuna billah, beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi beriman inilah, maka di pundak kita ni ada tugas mulia. Apa tugasnya? Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Ujung ayatnya tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi bagaimana ingin sukses bahagia, kita mencontoh orang telah sukses. InsyaAllah kita sama niat. Kami korban lagi, kerana saya baru korban sedikit, belum sedikitlah pula pahamnya. Kalau banyak korban, insyaAllah Allah beri kepahaman. Tidak korban, kita tidak akan paham agama. Kerana orang yang telah sukses, para sahabat sudah dijamin. Kita belum ada jaminan. Solat aja kita masih ada belum jaminan. Kenapa? Masih bolong-bolong. Itulah belum ada jaminan. Kalau ikut cara Rasulullah, insyaAllah kita sukses seperti orang-orang telah berhasil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Benar datangnya dari Allah. Salah atas kebodohan saya karena saya kurang korban. Untuk ini kita perlu korban. Banyak akan Allah beri pahamkan. InsyaAllah kita sama niat teruskan perjuangan para sahadat sadiqin ini kepada saudara-saudara kita. InsyaAllah kita tutup dengan doa para majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anja Channel.